tidak pernah mendengarkan suara Allah, tidak pernah mendengarkan bisikan Allah di dalam hidupnya, maka tidak pernah ada rahasia di dalam hidupnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena apa? Karena tidak pernah mendengar suara Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini ada seorang janda yang suaminya adalah seorang abdi Allah dan yang kudus dan saleh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia meninggal, mati, dan mereka tidak lagi mempunyai suatu pemasukan dan makanan, lalu mereka meminjam dan hutang-hutang itu tidak bisa dibayarkan, maka penagih hutang pun akan mengambil kedua anaknya. Akan menjadi budaknya. Kedua anak itu akan dijadikan budak sampai kapan? Sampai bisa dibayar. Artinya, kapan dia bisa membayarnya sementara dia tidak punya gaji di situ? Akhirnya sampai selama-lamanya, sampai kawin menikah dia di situ, tetaplah menjadi budak untuk selama-lamanya. Itulah yang dianggap sedih bagi seorang ibu jikalau anaknya dijadikan menjadi seorang budak, lalu datang seorang abdi Allah dan berkata kepadanya, apa hendak kulakukan? Dia meminta dan menceritakan seperti itu. Ketika dia mengalami suatu gejolak yang besar dan anaknya akan dijadikan budak, dan dia menyampaikannya kepada abdi Allah, dan abdi Allah pun mengatakan sebuah tindakan, ambillah bejana, jangan terlalu sedikit atau alias banyak. Lalu dia mengambil bejana ini dari tetangganya dan disuruh mengisi minyak itu ke dalam bejana. Bejana-bejana ini pun penuh. Disampaikan sama ibunya. Oke, terima kasih. Sampaikan sama ibunya, ambil lagi bejana. Lalu anaknya mengatakan, bejananya sudah habis. Artinya sudah terisi semua. Dan ketika dikatakan bejana itu sudah habis, berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini perlu kita menjadi catatan kita di dalam iman kita. Ya, catatan kita di dalam iman kita. Sebab apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Minyak itu langsung berhenti.
Ini menggambarkan di dalam kehidupan kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan. Jikalau kita mengatakan sulit, maka sulitlah yang datang kepada kita. Jikalau kita mengatakan bisa, maka bisalah terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya bersama Yesus, saya bisa. Jikalau kita mengatakan itu bisa, pasti akan terjadi. Jikalau kita mengatakan persoalan ini terlalu berat, jikalau kita mengatakan persoalan ini luar biasa, masalah yang terjadi ini luar biasa, maka kesulitan yang berat akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Jikalau sudah masalah itu berat, atau masalah itu luar biasa, maka Tuhan menjadi yang biasa. Jikalau kita mengatakan persoalan ini berat, maka kita bisa terpuruk di dalamnya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa itu semua bisa terselesaikan, sebenarnya sangat sederhana di dalam mengikuti Tuhan. Itu sebabnya gambaran yang engkau lakukan. Dan firman Tuhan mengatakan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi sebenarnya bagi Tuhan action kita, tindakan kita, perkataan kita, ucapan kita, itu yang akan menjadi suatu kepastian di dalam hidup kita. Jikalau kita selalu mengatakan hancurlah kau semua, biar aja kau mati di situ, kau katakan begitu, kita katakan begitu kepada anak kita, maka itu akan terjadi. Jikalau kita mengatakan selalu anak kita ini adalah manusia yang kurang ini, kurang itu, segala macam, kita banyak mengeluh, dan itu akan terjadi. Jikalau kita mengatakan anak kita si roa-roa, hal itu akan terjadi. Walaupun dia ganteng, setidaknya gabi pangalahonya pun naroa. Oleh sebab itu mengikut Tuhan tidak perlu kita mengikut bagaimana caranya dunia, memperlakukan segala sesuatu, tetapi bagaimana Alkitabiah berbicara kepada kita. Jikalau di sini dikatakan buli-buli sudah penuh, maka berhentilah. Jikalau kita mengatakan aku capek, nggak bisa ibadah, maka kecapeanlah yang selalu tidak ada kebugaran di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengatakan aku malas, maka kemalasanlah yang terjadi. Jikalau kita mengatakan nanti itu, maka tidak akan pernah tuntas segala sesuatu pekerjaan kita. Itu sebabnya saya sebagai orang tua dan saya sebagai hamba Tuhan selalu berupaya kepada saudara untuk membuat suatu tugas yang telah kita terima itu harus tuntas. Di sekolah pun harus dituntaskan tugasnya. Ujian sekali tidak bisa, masuk lagi pada ujian berukut, masuk lagi pada ujian juga tidak bisa. Harus diulangi, remedial namanya. Tujuannya apa? Supaya tuntas. Jadi kalau kita bisa menuntaskan segala masalah dan persoalan kita, maka ke depannya kita akan menjadi orang yang dewasa dan siap berkompetisi.
Tetapi kalau kita suka mengatakan besoklah, nanti aja itu, besok itu, kau akan menjadi orang-orang yang penuh dengan masalah hidup. Kalau kita terlalu suka dengan cara yang mengatakan nanti saja, besoklah, lusalah, gak usah sekarang. Karena sebenarnya bagi Tuhan itu adalah sebuah ketaatan. Ya, adalah sebuah ketaatan. Sama halnya dengan bangun pagi mau berdoa. Kalau kita sudah taat, bangun pagi dan membiasakan diri, pasti saudara akan terbangun. Pasti saudara akan terbangun kalau sudah membiasakan diri. Tetapi kalau kita mengatakan nantilah, nanti aja sebentar lagi, itu bisa-bisa gagal bistonnya karena sudah menunda-nunda. Jadi pekerjaan pun jangan biasakan tertunda pekerjaan. Tuntaskan selalu pekerjaan. Sebab apa yang engkau katakan itu akan terjadi. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Ya, cepat atau lambat. Jadi ada suatu keseriusan di dalam hidup kita. Jangan suka bergurau berguyon. Memang sih bergurau itu bagus. Tetapi sebenarnya bergurau itu adalah bergurau adalah mempelesetkan kebenaran. Menyamarkan keseriusan itu bergurau. Dikatakan tadi di sini jangan terlalu sedikit atau banyak, tetapi mungkin dia meminjamnya pas-pasan. Dikatakan di sini tadi, jawab Elisa, ini membayar hutang ini. Jawab Elisa, apakah yang dapat kuperbuat dengan ceritamu itu? Kau banyak hutang, lalu apa yang akan saya perbuat? Kata Elisa. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Di sini menggambarkan bahwasanya untuk membayar hutang itu harus dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau sudah pinjam uang, bayar utang, gali lubang, tutup lubang, nanti kehidupannya akan berputar-putar di situ. Itu hidup secara logika. Tetapi di sini dikatakan apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu sebenarnya? Ada kekuatan, ada skill, ada kemampuan, ada ketaatan. Sebenarnya semua ada. Ada kebahagiaan. Orang banyak mengatakan tidak, kami tidak bisa berbahagia. Kenapa tidak bisa berbahagia? Apa yang membuat orang tidak bisa berbahagia? Karena banyak sungut-sungut. Ingat, ketika banyak sungut-sungut, utang tidak bisa lunas. Ketika sudah saling mempersalahkan, utang tidak akan bisa pernah tertutup. Tetapi dikatakan di sini, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu pada saat ini? Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah saya, karena saya punya telinga bisa mendengar dan saya punya mata bisa melihat. Banyak orang yang punya mata tapi tidak melihat, dan punya telinga tidak mendengar.
Punya telinga lengkap telinganya tapi tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Tidak pernah mendengarkan suara Allah. Tidak pernah mendengarkan bisikan Allah di dalam hidupnya. Maka tidak pernah ada rahasia di dalam hidupnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena apa? Karena tidak pernah mendengar suara Tuhan. Jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Di situ orang berbahagia. Kalau engkau tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, maka kebahagiaan tidak akan menjadi milikmu. Lalu apa yang terjadi? Gunda gulana yang akan menjadi milik kita jikalau kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Berbahagialah engkau punya mata dan bisa melihat. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Panca inderanya bagus, tapi tidak dia melihat bagaimana kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana berkat-berkat Allah, bagaimana mujizat-mujizat Allah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak berbahagia di dalam kehidupannya. Ketidakberbahagiaan ini, saudaraku, karena dia selalu mau mengharapkan, karena dia mau meraih segala sesuatu yang lebih. Karena padahal Tuhan mengatakan di kitab Roma, arahkanlah pandanganmu kepada hal-hal yang sederhana. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya kita terberkati dan utang kita bisa lunas kita bayar, harus kita mempunyai suatu sukacita datang kepada Tuhan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata kepada kita, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Yang ada pada kita adalah skill, kemampuan. Itu yang akan dibina. Apa yang bina? Sebenarnya semua manusia punya talenta. Tetapi sering talenta itu ditutupi. Tidak dikembangkan talenta yang engkau miliki. Bahkan tertutup dengan debu. Maka engkau tidak terlihat. Talentamu itu sebenarnya ada. Tetapi tidak pernah engkau dengarkan suara Allah. Apa sebenarnya talenta yang engkau miliki? Apa sebenarnya talenta yang kita miliki? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan anggap enteng nubuatan Tuhan. Terkadang kita anggap enteng dengan nubuatan Tuhan dan terlalu silau mata kita melihat orang yang kaya di dunia ini. Padahal orang yang kaya di dunia ini terlalu kecil itu bagi Tuhan. Urusan utang begitu gampang di sini, saudaraku. Urusan utang, urusan harta, urusan kekayaan gampang, urusan jabatan gampang, urusan pekerjaan gampang bagi Tuhan. Yang sulit itu bagi Tuhan adalah urusan karaktermu. Karakter yang suka tersinggung, ini yang membuat engkau terpuruk. Itu yang tidak bisa dirubah Tuhan. Yang merubah harus kau sendiri. Tidak bisa yang lain. Akar pahit itu bukan urusan Tuhan, itu urusanmu. Apalagi sakit hati, akar pahit, dendam, kesumat, hosom, elak, tea, late, semuanya itu akan menjadi milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Bahkan ada lagi saya katakan kemarin, berkat itu dibungkus Tuhan kadang dengan apa? Dengan kesombongan. Terjerat manusia di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya, terjerat dia dengan sebuah kesombongan di dalam hidupnya. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak ada yang sulit. Ini anak sudah harus mau disita, kedua-duanya akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan bisa merubahnya. Bisa merubahnya ketika dia taat dan memberikan hidupnya. Berserah kepada abdi Allah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Itu yang perlu. Sebenarnya dalam hidup kita, apa yang ada? Ketekunan yang ada, kehormatan yang ada, doa yang ada, ketulusan hati. Itulah kita datang kepada Tuhan. Saya yakin saudara akan terbayar. Saya yakin kita akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Lalu setelah minyak-minyak ini sudah, lalu abdi Allah mengatakan, juallah dan bayarlah hutangmu. Lalu ibu itu pun menjual minyak itu dan dibayarlah hutangnya. Sisanya itulah untuk keperluan kalian bertiga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini bukan makan duluan, bayar hutang dulu. Ya. Di sini dikatakan bayar hutang dulu. Setelah engkau punya minyak, buatlah roti bagiku dan bagimu, mari kita makan bersama. Dia tidak mengatakan demikian. Tetapi apa? Juallah, bayarlah hutangmu, lalu makan sisanya. Berbanding terbalik saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen zaman sekarang, yang pertama dimakan dulu, nanti urusan bayar hutang. Terbalik ya, firman Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak mengatakan demikian, bayar hutangmu dulu. Lalu sisanya baru gunakan untuk kehidupanmu dan keperluanmu. Itu orang yang terberkati. Puji Tuhan. Jadi harus tahu kita rumus-rumusnya sebenarnya. Apa rumusnya di dalam kehidupan mengikut Tuhan? Ada sedikit-sedikit. Tadi cuma dikatakan sudah habis buli-buli, langsung berhenti minyaknya. Ya, langsung berhenti minyaknya. Karena Tuhan tidak mau menuangkannya menjadi mubazir, bertumpah-tumpah minyak di situ. Karena berkat tidak boleh mubazir. Maka ini menggambarkan kita itu harus mengambil nasi pas untuk kebutuhan kita. Unang berlobi-lobi. Karena yang kita makan itu adalah berkat yang telah disalurkan oleh Tuhan. Jadi dikatakan di sini, apa yang ada padamu? Aku tidak punya apa-apa Tuhan, jadi apa yang ada? Aku hanya punya sukacita. Bisa. Karena Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu? Aku tidak punya apa-apa, hanya mempunyai sukacita dan ketaatan kepada Tuhan. Katakanlah apa saja yang kau katakan, aku harus menurut. Apa yang ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bukan harus begini, begono, dan sebagainya. Ini keajaiban dan kuasa-kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya kita bisa terberkati, apa yang kita ungkapkan, itu yang akan terjadi. Apa yang ada pada kita, itu yang kita lakukan.
memberikan persembahan kepada Tuhan sebatas yang ada. Di sini mau tingkat kejujuran, mau Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita harus mempunyai telinga yang mendengar dan mempunyai mata yang melihat. Puji Tuhan. Harus punya telinga yang mau untuk mendengar kita di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bagaimana Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan pasti, ya, sudah barang pasti Tuhan mau memberkati kita. Hanya tingkat kejujuran yang perlu di dalam hidup kita. Ada sebuah tingkat kejujuran. Perlu dalam hidup kita ada ketaatan. Taat adalah melakukan tanpa syarat. Dari depan juga tulisannya taat, dari belakang juga tulisannya taat. Begitulah orang-orang yang mau terberkati. Jadi apa yang ada? Kalau yang ada gundah gulana dalam hidupmu, gak akan bisa terbayar utang. Gak bisa. Kalau yang ada persiteruannya di tengah-tengah rumahmu, gak bisa itu. Gak akan berjalan, gak mengalir minyak itu. Ya, karena ketika kita tidak merasa sukacita, berkat-berkat itu menjauh. Rezeki itu menjauh. Tetapi jikalau kita dengan kebaikan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Baiklah Bapak dan Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini yang sangat memberkati kita dan sangat terurai dengan baik. Yang pertama sekali, dari ungkapan kitalah yang akan terjadi. Kalau kita bilang sudah habis, berhentilah minyak itu. Sudah habis kesabaranku, berhentilah minyak itu. Ya. Aku sudah habis kesabaranku, berhenti minyak itu mengalir. Pertama. Yang kedua, ya, apa yang ada padamu? Itu tadi ya, apa yang ada padamu? Itu yang kedua. Jadi kita mempergunakan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Ya Roh Kudus yang ada pada kita. Dalam Roh Kudus itu manifestasinya apa? Damai, panjang sabar, sukacita, kelemah lembutan. Ayat 22. Di sana semuanya dilengkapi itu. Itu yang ada pada kita. Terus yang ketiga apa? Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Sisanya baru kau makan. Bayar hutangmu dulu. Supaya apa? Supaya engkau terberkati. Tidak akan pernah berkekurangan. Pasti akan berkecukupan. Ada 3 kategori pada hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu akan memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya lewat ibadah malam kita ini, semua kita akan terberkati lewat ayat kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Terpujilah nama Tuhan, termulia dan agung hari ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya.